Selamat berjumpa lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Freddy Fernandes Yaloho dengan NIM 421-321-0017. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai hipotesis statistik, di mana ini adalah mata kuliah statistik dari dosen pengampu Dr. Sri Adelina Sari, SPD, MSI. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apakah itu hipotesis statistik? Nah, hipotesis statistik itu adalah suatu pernyataan atau anggapan yang mempunyai nilai yang mungkin benar atau salah, atau suatu pernyataan atau dugaan yang menggambarkan hubungan atau perbedaan antara dua variabel dalam sebuah sampel. Jadi hipotesis ini adalah suatu yang bisa dikatakan kemungkinan yang akan kita dapatkan pada suatu data yang sedang kita selidiki, seperti itu. Berikutnya, apa sih manfaat dari hipotesis? Manfaatnya ada beberapa, yaitu yang pertama, satu, menjelaskan masalah penelitiannya. Dari hipotesis kita tahu penelitian ini berujung kemana, seperti itu. Yang kedua itu menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Jadi akan ada beberapa variabel yang kita uji dan memungkinkan itu yang akan kita dapatkan. Yang ketiga, pedoman untuk memilih metode analisis data. Jadi kita akan membuat sebuah hipotesis. Nah, hipotesis ini sebagai acuan kita untuk memilih metodenya. Misalnya kita mau hipotesisnya mendapatkan contohnya dalam metode alkaloid. Nah, hipotesisnya alkaloid ini dia tidak tahan panas gitu. Jadi metode yang kita bisa gunakan yaitu antara kalkulasi dan observasi, seperti itu. Yang keempat, dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Jadi hipotesis ini bisa menjadi sebuah jawaban dari hasil yang kita dapatkan, sehingga bisa jadi acuan sebagai kesimpulan hasil penelitian yang sedang kita uji, seperti itu. Kemudian bagaimana sih merumuskan hipotesis itu, begitu ya. Jadi merumuskan itu yaitu yang pertama, kita harus berdasarkan pada teori, maksudnya teori yang sedang kita lakukan penelitian. Yang kedua itu berdasarkan penelitian terdahulu. Jadi hipotesis itu bisa muncul karena ada penelitian yang sudah lebih dahulu. Jadi misalnya kita mau meneliti sebuah zat yang zat ini sudah ditemukan dan kita ingin mengembangkan. Jadi kita bisa mengacu dari penelitian yang sudah ada terlebih dahulu. Yang ketiga, berdasarkan penelitian pendahuluan. Nah, jadi biasanya di pendahuluan itu kita akan membuat teori-teori sehingga kita bisa membuat hipotesisnya. Yang keempat, berdasarkan akal sehat penelitian. Jadi ada yang mungkin itu tidak bisa kita teliti. Jadi kita harus berpikir rasional juga untuk membuat hipotesis yang kita ingin lakukan, seperti itu. Yang berikutnya, cara uji hipotesis statistik. Nah, ada beberapa cara uji hipotesis statistik ini, yaitu yang pertama itu merumuskan hipotesisnya. Nah, jadi kita rumuskan dulu. Yang kedua, menentukan taraf nyatanya. Jadi setelah kita merumuskannya, kita menentukan taraf nyatanya. Apakah seperti standar, seperti itu. Kemudian membuat kriteria. Nah, kriterianya nanti dari data yang telah kita dapatkan dari penelitian kita. Kemudian menentukan nilai uji statistiknya. Jadi kita akan menguji nilainya, apakah memang betul hipotesis kita ini mengarah yang terakhir itu kesimpulan. Jadi setelah semuanya kita lakukan, lalu kita simpulkan apakah hipotesis kita. Kemudian jenis hipotesis. Nah, ada beberapa jenis hipotesis statistik ini, yaitu yang pertama, hipotesis kausalitas. Nah, hipotesis kausalitas ini adalah dugaan sementara terhadap adanya hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Nah, contohnya itu hipotesis kausalitas ini adalah penelitian mengenai dampak rokok bagi kesehatan paru-paru. Jadi
Jadi rumusan masalahnya adalah, adakah pengaruh konsumsi rokok terhadap kanker paru-paru? Hipotesis penelitiannya yaitu tidak ada pengaruh antara konsumsi rokok terhadap kanker paru-paru atau adanya pengaruh antara konsumsi rokok terhadap kanker paru-paru. Jadi ada dua kemungkinan hipotesis yang mungkin terjadi, dan itu saling berhubungan gitu. Kemudian yang kedua itu ada hipotesis asosiatif. Jadi contoh hipotesis asosiatif ini adalah dugaan di mana sementara ada variabel penelitian di mana terdapat perkiraan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan atau berasosiasi. Nah, contohnya itu masalahnya itu apakah ada hubungan antara pengguna game online dan nilai rapor pada mahasiswa. Nah, maka bisa kita buat rumusan hipotesis seperti ini. Untuk H0 tidak ada hubungan antara pengguna game online dan nilai rapor pada siswa. Nah, untuk H1 ada hubungan antara penggunaan game online dan nilai rapor pada mahasiswa. Nah, jadi ini menjadi dugaan bahwasannya itu saling berkaitan gitu, atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hipotesis korporatif. Nah, cara membuat hipotesis korporatif ini adalah dengan merumuskan dugaan sementara yang bersifat perbandingan pada variabel-variabel penelitian. Contohnya, suatu masalah pada penelitian pendidikan yang membahas mengenai perbedaan penerapan kurikulum 2013 dan KTSP. Nah, untuk rumusan masalahnya kan contohnya begini. Adakah perbaikan hasil belajar dari penerapan kurikulum 2013 dan KTSP? Nah, maka hipotesisnya kan bisa menjadi tidak ada perbaikan hasil belajar dari penerapan kurikulum 2013 dan KTSP, atau ada perbaikan hasil belajar dari penerapan kurikulum 2013 dan KTSP. Nah, itu untuk jenis hipotesis. Oke, jadi kesimpulannya adalah hipotesis statistik adalah dugaan sementara terhadap populasi dalam penelitian kualitatif di mana keberadaannya atau kebenarannya masih lemah. Nah, umumnya hipotesis statistik adalah berbentuk variabel seperti binomal, Poisson, dan normal. Semuanya mengandung nilai dari variabel yang selanjutnya ditulis dengan istilah mean, varian, standar deviasi, dan porsi. Nah, mungkin itulah sekian penjelasan singkat mengenai hipotesis statistik. Untuk mungkin teman-teman mungkin merasa kurang paham atau kurang mengerti tentang penjelasan saya, mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Mungkin jika ada pertanyaan khusus yang mungkin bisa saya jawab nantinya di kolom komentar, saya akan menjawabnya. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya minta ampun kepada Tuhan, dan kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.